Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Rizky Novitasari. Kalian bisa panggil Kak Kiki. Bersama saya, geografi lebih mudah dan lebih menarik. Nah, kali ini kita akan membahas topik geografi yaitu struktur lapisan atmosfer. Tapi, tahukah kalian apa itu atmosfer? Dan berada di lapisan atmosfer manakah balon udara bisa terbang? Nah, penasaran kan dengan jawabannya? Yuk kita bahas di video kali ini. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu kata atmos yang artinya uap air dan sphere yang artinya bola atau lingkaran. Dengan begitu, atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ketebalan atmosfer kira-kira 1000 km, di mana komposisinya terdiri dari nitrogen 78,08%, argon 0,95%, karbon dioksida 0,034%, dan sisanya adalah neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan sinon. Atmosfer memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Yang kedua, elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengerut. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Yang keempat, memiliki berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Lapisan atmosfer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga, mesosfer. Yang keempat, termosfer. Dan yang terakhir, eksosfer. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas penjelasannya. Oke, yang pertama ada troposfer. Ciri-ciri lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggiannya antara 0 sampai dengan 18 km. Tempat berlangsungnya peristiwa cuaca dan iklim seperti hujan, angin, pelangi, dan awan. Pada lapisan ini berlaku hukum adiabatik basah dan adiabatik kering. Nah, apa itu? Hukum adiabatik basah yaitu setiap naik 100 meter maka suhu akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Sedangkan hukum adiabatik kering, setiap turun 100 meter maka suhu akan naik 1 derajat Celcius. Batas antara lapisan troposfer dan lapisan di atasnya disebut tropopause. Yang kedua ada stratosfer. Ciri-cirinya yaitu ruang terpusatnya ozon, ketinggian stratosfer antara 18 sampai 50 km. Ozon berfungsi menyerap radiasi ultraviolet. Batas antara lapisan stratosfer dan lapisan di atasnya disebut stratopause. Yang ketiga ada mesosfer. Pada lapisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki ketinggian 50 sampai dengan 80 km, memiliki suhu minus 110 derajat Celcius. Suhu dingin ini menyebabkan udara di mesosfer lebih rapat. Kerapatan yang tinggi tersebut menyebabkan meteor yang masuk ke atmosfer bumi mengalami gaya gesek yang sangat hebat hingga terbakar. Batas antara lapisan mesosfer dan lapisan di atasnya disebut mesopause. Yang keempat ada termosfer. Ciri-ciri lapisan ini yaitu ketinggiannya antara 80 sampai dengan 800 km, terjadinya ionisasi, terjadinya pemantulan gelombang radio, terjadinya aurora australis yang ada di selatan, dan aurora borealis yang ada di utara. Batas antara lapisan termosfer dan lapisan di atasnya disebut thermopause. Dan yang terakhir ada eksosfer. Nah, ciri-ciri lapisan ini meliputi ketinggiannya lebih dari 800 km, merupakan batas dengan lapisan antar planet,
pengaruh gravitasi kecil, tempat satelit mengorbit bumi. Selain itu, lapisan atmosfer dibagi juga berdasarkan sifat radioelektriknya. Berdasarkan sifat ini, maka mulai dari ketinggian 60 km, kita akan menjumpai lapisan ionosfer. Nah, ada yang tahu nggak lapisan ionosfer itu apa? Lapisan ionosfer adalah lapisan di mana gas-gas akan mengalami ionisasi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa atmosfer memiliki peranan penting. Berikut adalah manfaat-manfaat atmosfer bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Yang kedua, untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan energi di dalam bumi. Yang keempat, melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Yang kelima, berperan pada perubahan cuaca dan iklim. Yang keenam, sebagai pengendali cahaya yang masuk ke bumi. Yang ketujuh, berpengaruh terhadap rambatan sinyal radio di seluruh penjuru muka bumi. Dan masih banyak lagi. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham apa belum dengan topik kali ini? Kakak harap kalian udah paham ya. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan semangat belajarnya.